Yang ketiga ini Mas, ada 7,14%. Kapan ke kampus Mas Wapres? Karena sepertinya banyak yang ingin diskusi langsung. Oh, Pengen silakan. tahu langsung jawaban-jawaban Mas Wapres yang spontan. Ya, kita sudah pernah ini ya. Saya bicara AI di kampus UPH, BINUS. Beberapa minggu lalu kita menerima teman-teman mahasiswa FISIP dari Universitas Erlangga. Kemarin siang kita menerima ini IMM Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Iya, jadi saya kira hubungan kami dengan mahasiswa kampus baik-baik saja. Silakan kok. Mau datang ke tempat saya, oke. Mengundang ya silakan. Berarti open ya Mas ya? Ya, open. Untuk Tadi ke sudah saya sebutkan kampus-kampus. kan kampus-kampusnya. Nanti kalau ada kunjungan ke kampus-kampus lainnya boleh Mas? Silakan. Bareng sama MTech Media. Oh, silakan. Tadi Kesha menceritakan tentang banyak media yang diam. Ini salah satu masalah di negeri kita. Tapi untungnya ada sosial media. Selama sosial media ini masih bisa bicara, memang kuat-kuatan sama buzzer. Betul nggak teman-teman? Ya, buzzer itu suaranya keras, tapi kualitasnya rendah. Ya nggak? Nah, teman-teman ini yang organik ini suaranya kadang-kadang kalah keras, tapi kualitas yang muncul pikirannya lebih baik, berkelas lah, berkelas. Jadi Anda boleh menyatakan diri berkelas. Itu buat tangan buat teman-teman semua. Dan apa yang terjadi? Sekarang apa yang dikerjakan di Indonesia menginspirasi di Filipina, menginspirasi di banyak tempat. Jadi ya meskipun belandang di sana itu di Peru, di banyak negara. Nah, apa sih teman-teman? Ini artinya interconnectivity itu sudah terjadi. Dan apa yang terjadi di negeri ini disaksikan oleh teman-teman yang lain. Nah, saya usul teman-teman, ada tiga unsur yang coba teman-teman pikirkan di Surabaya ini. 1, demokrasi. 2, anak muda. 3, digital teknologi. Oke, 3 ini ketika dikombinasi itu menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Anak muda dengan ide kebaruan, anak muda dengan idealisme, anak muda dengan keterisolasian dari kepentingan. Kenapa anak muda itu berani? Karena anak muda tidak tahu risiko. Kan nggak tahu risikonya, teman-teman. Tapi kalau mereka yang sudah menjadi pejabat-pejabat tahu persis risikonya ini. Anda nggak pernah risiko. Anda tidak punya risiko apapun secara langsung. Jadi inilah kekuatan anak muda. Dan anak muda, kenapa anak muda itu menarik? Bawa kebaruan, teman-teman. Anak muda kalau nggak bawa kebaruan, dia sudah tua. Bener. Dan kalau anak muda ngomongnya dulu, ini udah tua ini. Udah tua. Tapi kalau ada orang tua ngomongnya besok, ini masih muda ini. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau ada orang pidato mulai dengan dulu, ini udah tua ini. Udah tua ini. Jadi buat Pak dosen, Bu dosen jangan mulai dengan dulu. Kalau dulu langsung tua ini. Anak muda itu boleh kebaruan. Nah, ditambah dengan teknologi digital. Teknologi digital telah membuat gagasan bisa menembus semua batas karena gagasan dikombinasi dengan kreativitas. Dan kreativitas dikombinasi dengan alat peluncur digital itu. Yang itu kemudian membuat gagasan sudah menyebar kemana-mana dengan sangat cepat. Ini adalah kekuatan dasar. Lalu demokrasi. Demokrasi adalah ruang ada kebebasan di dalam berekspresi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang kemudian menjadi satu kombinasi yang bisa dahsyat kalau teman-teman muda bisa kerjakan sama-sama. Gitu ya. Lalu terakhir, Zulfa, Bu Zulfa tentang kritik. Demokrasi banyak kritiknya. Ya, bahkan perdebatannya panjang. Mana Bu Zulfa tadi itu? Di atas. Oh, di atas, oke. Tinggi sekali Bu Zulfa posisinya. Oh, Mbak aja Mbak Zulfa. Gini, demokrasi itu banyak sekali kritiknya, teman-teman. Nah, kalau boleh saya tegaskan di sini, yang dimaksud sebuah demokrasi itu tadi dibatasi durasinya, dibatasi skopnya. Dibatasi skopnya. Dalam membuat kesepakatan secara damai. Aturan main dalam demokrasi
itulah yang membuat demokrasi ini berfungsi atau tidak berfungsi, aturan main. Nah, kalau di dalam bangunan teman-teman ada yang namanya arsitektur bangunan, demokrasi juga ada arsitekturnya. Arsitektur itu bukan hanya soal keindahan bangunan. Arsitektur itu membentuk perilaku. Perilaku terbentuk dengan arsitektur. Nah, jadi Bu Sulfa, aturan main di dalam demokrasi itu yang akan menentukan seperti apa sebuah kekuasaan dikelola. Nah, ketika tadi ditunjukkan bahwa demokrasi dengan kebebasan menghasilkan chaos. Karena itulah kenapa di dalam demokrasi ada aturan main, dan demokrasi nggak bisa sendirian. Ada namanya rule of law, aturan hukum dan ketertiban, supaya kebebasan tidak menghasilkan chaos. Jadi sekarang perdebatannya sudah jauh lebih maju daripada di era Yunani dulu, Bu. Perdebatan tentang demokrasi. Sekarang itu perdebatannya sudah pada fase bagaimana aturan main. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Gibran ketika ditanya ya seorang host televisi, teman-teman, kapan ke kampus, kapan berdiskusi dengan mahasiswa ya, dan ini pertanyaan tajamnya. Namun jawaban Gibran adalah katanya beliau sudah pernah ke kampus, bertemu dengan mahasiswa, bahkan di kantornya sudah didatangi ya, para mahasiswa, teman-teman ya, dan dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan mahasiswa adalah sangat baik-baik saja ya. It's okay, dan itu baik teman-teman ya, apa yang dia sampaikan ya. Kalau kita bandingkan dengan Anies ya, sangat jauh sekali ya. Bagaimana Anies ya selalu memberikan diskusi, debat yang sangat luar biasa, memberikan materi, memberikan ruang diskusi yang sangat baik bagi para mahasiswa, dan itu adalah sebuah langkah yang jenius yang Anies kerjakan, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, memang Anies kan tumbuhnya dari kampus ya, beliau pernah menjadi dosen, bahkan sampai detik ini pun dosen, teman-teman, dan beliau pernah menjadi rektor ya. Dan itu membuktikan bahwa Anies adalah seorang yang sangat punya ilmu yang sangat tinggi, teman-teman ya. Anies Baswedan itu sangat komplit ya, lengkap. Beliau pemimpin sejati yang selalu dibilang pemecah belah umat, namun Anies membantah tersebut. Lihat rekam jejak dan sebagainya, kata Aniesnya, teman-teman ya. Dan kalau kita melihat, memang apalagi saat ini beliau kalau mengajar itu bahkan ke luar negeri ya, beliau memberikan kuliah di Eropa, di Asia, teman-teman ya. Jam terbang Anies di kampus sangat luar biasa. Bahkan kalau berdebat dengan mahasiswa pun Anies tidak takut ya, sebab beliau mempunyai kualitas yang luar biasa ya. Dan kalau kita melihat, teman-teman, bagaimana Anies Baswedan menjadi tokoh nasional ya saat ini, beliau ketika ada hal-hal yang menurutnya tidak pro rakyat, ia langsung mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dan ini adalah sebuah langkah yang sangat jenius yang diambil Anies Baswedan menjadi seorang oposisi yang handal, teman-teman ya. Bahkan setiap kritikan Anies Baswedan ini selalu didengarkan oleh pemerintah ya, karena beliau memang mempunyai kapasitas yang sangat hebat. Bagaimana menurut kalian?